Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Pada video kali ini izinkan saya menyampaikan nasihat untuk diri pribadi juga untuk semua terkait dengan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ketika kaum muslimin kedatangan bulan Rajab, maka ramai-ramai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini maksudnya adalah supaya kita paham betul antara Rajab dan Sya'ban merupakan 2 bulan yang menjadi keutamaan persiapan pribadi masing-masing di antara kita dalam berjumpa dengan bulan Ramadan. Terbiasanya kita melakukan amaliyah ibadah kepada Allah, baik berupa sholat, puasa, membaca Quran, sholat malam, dan lain sebagainya, adalah semata-mata supaya ketika kita memasuki atau sampai kepada bulan suci Ramadan terbiasa melakukan ritual ibadah seperti tadi. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwa bulan Rajab dan bulan Sya'ban sebagai bentuk latihan tadi adalah supaya kita juga bisa melatih diri kita dalam bersosialisasi di tengah masyarakat, supaya menunjukkan perilaku-perilaku sebagai seorang muslim yang tentunya modalnya adalah akhlakul karimah, akhlak mulia. Lisan kita mulia, perbuatan kita mulia, pikiran kita mulia, hati kita mulia. Insya Allah dengan semua kemuliaan yang kita siapkan tadi, semoga ketika sampai di bulan Ramadan maka perilaku-perilaku mulia tadi terbiasa, sehingga menjadikan kita lebih konsen, lebih khidmat dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang ada di bulan Rajab? Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang punya keistimewaan, karena di bulan inilah satu hadiah besar Allah Subhanahu wa taala berupa sholat 5 waktu diturunkan atau diperintahkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian di bulan Rajab yang kita tahu betul bersama adalah Isra wal Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'rajnya adalah perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, sampai puncaknya langit, yakni di langit ke-7. Hadiah dari perjalanan itu adalah sholat 5 waktu, juga kekuatan, tambahan keimanan bagi Rasulullah Muhammad SAW, juga bagi kita sebagai orang yang mengimaninya. Kenapa demikian dikatakan? Sebab dari zaman ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan tersebut, orang yang menyaksikan langsung sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diantaranya banyak yang menolak, bahkan ingkar, yang kemudian inilah yang kita sebut kafir. Keingkaran yang diwujudkan misalnya adalah Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy pada waktu itu jelas-jelas menolak, mengkhianati, bahkan tidak percaya. Bahkan dengan ketidakpercayaannya itu Nabi Muhammad diberikan gelar tukang sihir, mengada-ada, orang gila dan semacamnya. Tetapi rupa-rupanya Allah menghadiahkan satu sahabat yang menjadi kekuatan
mendasar untuk peristiwa Isra Mi'raj, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Di mana gelar As-Siddiqnya ini adalah cerminan bahwa Abu Bakarlah orang pertama yang menguatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar melaksanakan atau melakukan perjalanan malam itu, perjalanan yang disebut panjang tapi dalam sewaktu yang singkat. Perjalanan dalam waktu yang singkat itu melewati banyak tempat. Bahkan kalau mungkin dilogikakan pada masa itu teknologi belum sampai, karena mungkin kecepatan pesawat yang sekarang pun bisa tidak terbayangkan. Artinya kendaraan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kendaraan istimewa yang dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada yang menyebutkan hewan itu mirip keledai tapi agak besar, warnanya putih, dan kalau dilihat itu disebutnya beagle. Saya juga agak susah membayangkan hewan seperti apa yang seperti itu, tapi kita tidak perlu repot untuk membayangkannya. Yang jelas menjadi keimanan bahwa bukan sesuatu yang tidak mungkin kok. Ketika Allah sudah berkehendak, ada satu makhluk yang bisa membawa Nabi Muhammad dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Ini satu yang memang menjadi modal keyakinan, menambahnya iman bagi seorang muslim. Sebab ketika kita menolak beriman kepada kejadian Isra Mi'raj, sama saja kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiahnya adalah berupa sholat. Dalam riwayat dijelaskan panjang, tapi tidak saya ceritakan karena terlalu lama. Singkat dalam pesan cerita Isra Mi'raj itu adalah bahwa dalam perjalanan tiap langitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Isa, bertemu Nabi Harun dan nabi-nabi yang lain itu adalah menginformasikan pertama kenikmatan surga, kedua bahayanya atau siksanya neraka, diperlihatkan visualnya kepada baginda Nabi Muhammad supaya betul-betul bahwa siksa neraka, kebahagiaan dunia dan di akhirat akan wujud tentang surga itu nyata, divisualkan. Lalu setelah perjalanan itu, dalam perjalanan itu pula ada hadiahnya, yakni sholat tadi. Sholat awalnya adalah 50 rakaat. Lantas pada perjalanan pulang bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, disampaikan oleh Nabi Musa, mungkin kalimatnya kurang lebih begini: wahai Nabi, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau yakin dengan jumlah rakaat dan kondisi umat manusia yang menjadi umatmu sanggup melaksanakan ibadah yang totalnya luar biasa? Singkat cerita, negosiasi pun dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang sehingga melahirkan sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita sekarang ini. Hadirin, dengan perhatian, kepedulian, serta memandang jauh ke depan sampai mungkin sampai hari kiamat, baginda Nabi memperhatikan umatnya. Kita diberikan fasilitas, kesempatan, juga kekuatan melaksanakan ibadah ritual itu 5 rakaat saja, 5 waktu saja, 5 waktu saja dalam sehari. Ini tentunya hadiah yang besar bagi kami, bagi kita umat Islam, bahwa sebelumnya 50 itu berat, tapi ternyata jadi 17 rakaat dalam waktu 5 waktu, yakni asar, maghrib, isya, subuh dan duhur. Hadirin yang Allah muliakan, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kejadian Isra wal Mi'raj tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kasih sayangnya, perhatiannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika dijemputnya Rasulullah adalah pada posisi Rasulullah sedang bersedih.
Kenapa bersedih? Karena pada tahun itu Nabi Muhammad ditinggalkan dua orang terbaiknya, dua orang yang paling dekatnya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Siti Khadijah merupakan istri baginda Nabi Muhammad SAW yang menemani perjalanan dakwah Nabi, dan Abu Thalib meskipun sampai ujung akhir hayatnya tidak sempat mengakui Nabi Muhammad SAW, tapi dalam perjalanannya banyak membantu dakwah Nabi. Meninggalnya kedua sosok itu membuat hati Nabi sedih, menjadi tahun terberat bagi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diberikanlah hadiah itu untuk melakukan dan melakukan perjalanan mulia tadi, dan menguatkan keimanan kita, terutama baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa posisi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebuah keniscayaan, sebuah takdir yang harus dijalani. Alhamdulillah, mungkin dengan sholatlah kita jadi bisa saling mengenal, saling dekat dengan orang jauh, bahkan tidak kenal pun kita saling bersalaman. Dari sholatlah kita saling bergandengan, rapatkan barisan, tengok kanan, tengok kiri, bertemu saudara kita. Dari sholat pula kita paham bahwa mengikuti pemimpin, mengikuti seorang imam adalah kewajiban bagi seorang makmum. Dari sholatlah bahwa bangunan bisa kokoh ketika kita saling bahu-membahu merapatkan bangunan itu. Hadirin, sekian yang bisa disampaikan. Semoga nasihat dari perjalanan baginda Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj tadi memberikan kekuatan kepada kita bahwa dengan sholat yang merupakan hadiah Isra wal Mi'raj, kita bisa menjadi manusia yang sempurna, dengan akhlak mulia, dengan perilaku mulia, lisan yang mulia, dan hati kita yang mulia. Semoga kekurangan yang ada pada penyampaian ini dimaklumi adanya dan dimaafkan segala kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.